Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah. Kita sudah membahas dua kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal. Kita teruskan. Kewajiban ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Mendakwahkan ilmu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164, Rusula mubashirina wa mandhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan khusus kepada Nabi dalam Al-Ahzab 4546, Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Hai Nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah menyatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik
di zamannya masing-masing. Tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah surah Ali Imran, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi, para rasul itu terhenti. Jangan sampai seperti itu. Harus ada sekelompok kecil dari umatnya yang melanjutkan estafeta tugas para nabi, para rasul berupa dakwah ini. Terus Allah menjamin bahwa orang-orang yang akan berdakwah itu akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta antaqum as-sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini maksudnya ilmu agama akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum. Orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul, dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi SAW menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu munculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati am may yujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid.
Orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka. Melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan bukan mengadakan ajaran baru. Itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh. Dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut. Yang memikul dakwah ini, apapun peran yang bisa kita mainkan. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain. Seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitiaan, apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan. Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dakwah ini sebagai salah satu syarat mutlak untuk selamat dari murka dan azab Allah. Kalau tidak terlibat dalam dakwah, rugi kita. Nih, kita kan sedang membaca surah yang menjadi dalil tentang hal ini kan surah Wal Asrinya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki 4. 1 berilmu, 2 beramal, 3 berdakwah, 4 sabar. Ini 4 kewajiban. 1 di antara 4 ini kita tidak lakukan, rugi kita. Maksud rugi terkena azab. Dunia sampai akhirat. Maka kewajiban ketiga bagi setiap muslim dakwah. Apapun peran dakwahnya. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi. Kata beliau, ad-da'wah ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syariatillah ala maratibiha thalath awil arba' allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qaulih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah. Dengan 3 atau 4 tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125. Kata Allah, Ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah. Kedua dengan mau'izah hasanah. Ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. 3 dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mau'izul hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah 1 lagi. Wala tujadilu ahlal kitab
illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada ahlul kitab yang zalim, enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan, hardikan, boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'izah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Di atas landasan basirah. Maksudnya basirah adalah ilmu. Di atas landasan ilmu. Minimal ilmu tentang 3 hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan. Yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum faham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid sebagai fondasi, sebagai dasar. Kayak kita mau ngebangun, awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi. Fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kitu hungkul mah atuh. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka. Lulusan apa sekolahnya? Kalau umpamanya lulusan SD atau SMP, maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang sangat krusial ini, kita akan membahas satu tema yang sedang update khusus bagi orang yang tidak kudet. Itu madunya bingung, naon kudet, naon update, naon urgen, naon momen. Lieur ya Ustaz pinter-pinter ting ya. Saking pinternya jadi tengarti orang tuh. Ternyambung tuh ya. Nabi SAW menyatakan, kata beliau ketika mewasiatkan ketika tata cara berdakwah, beliau menyatakan, berbicaralah kamu kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Jadi lihat mad'unya kayak apa,
apa materi yang paling mereka butuhkan. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh kurang, ajarkan tata cara ibadah. Ibadahnya sudah bagus, oh cuma muamalah akhlaknya kurang bagus. Masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada gibah, masih akhlak. Hajar tuh akhlaknya. Begitulah ya. Jadi yang kedua, berilmu tentang kondisi mad'u. Ketiganya, berilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi ini banyak, bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi enggak selalu harus begitu. Bisa dengan diskusi, obrolan, bisa dengan contoh langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dakwah katsiratun. Medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-dakwah ila Allah Ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah, atau memberikan muhadharah, memberikan tabligh akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqa'ul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu atau mentoring hanya beberapa orang didiskusikan. Ada lagi yang dakwahnya di obrolan-obrolan disebutnya majlis qahwah. Kita ngumpul, aya kopi, aya bala-bala, anggap saja bala-balanya sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi bijinya tidak campur, bukan sasetannya. Pakai madu atau pakai gula aren. Atau pahit lebih bagus lagi. Ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Berdasarkan hal itu maka medan dakwah, cara dakwah, metodologi dakwah itu amat sangat banyak lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Huruf man di dalam ayatnya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajro, paling baik, paling banyak pahalanya, paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal muta'addi. Arti muta'addi amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu, mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang murid Imam Ahmad kenapa tidak tahajud, beliau menyatakan
at-tafakkuru fil hadis sa'ah khairun wa ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Berpikir tentang hadis sesaat saja itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada ya, kan nggak ada. Pahala sholat itu hanya untuk diri sendiri. Orang lain nggak dapat pahala dan kebaikan dari sholat tahajud kita. Yang nonton dapat pahala? Nggak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar, lihat orang tahajud. Dapat pahala? Tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan. Untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada tahajud. Kenapa? Sekali lagi, itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah adalah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan amalan terbaik. Berdasarkan nas Al-Quran, waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah? Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua, pahala dari dakwah itu jariyah. Jariyah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebenaran. Menyeru kepada Quran Sunnah artinya dakwah. Dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata nggak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang 100 murid. Tadinya 100 orang ini nggak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat. Mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang
cucu murid kita, cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati. Pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit. Kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya tuh. Lebih mahal daripada unta biasa. Ya. Unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya. Itu cuma 5 real. Kalau air kencingnya 20 real. Lebih mahal daripada susunya. Saya pernah tanya ke pemilik untanya, kenapa air kencing itu lebih mahal daripada susunya? Dia bilang li anil halib syurbah wal baul dawa. Karena susu itu cuma minuman, kalau air kencing obat. Walaupun pahit, pahang, peher gitu ya, bau, itu lebih bermanfaat daripada susu. Obat kan rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak. Air kencingnya gak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk gitu. Baunya ada ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah ya. Terus nyerengnya ada, kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja sudah langsung terai. Usahakan setelah itu jangan terab. Terabnya apa? Gitu. Apa? Sendawa, jangan sendawa. Nanti kalau pagi kita minum itu pas makan siang, terap teh keluar lagi aromanya tuh. Seperti itu. Tapi efeknya luar biasa. Itu detox. Itu mengeluarkan racun. Efeknya ke setiap orang berbeda-beda. Kalau ke saya nggak begitu nggak begitu kerasa efeknya. Tapi ayah saya dulu rahimahullah ya. Jadi begitu minum itu langsung mencret wae. Sampai keluar terus, sampai ngambek ke saya. Mana masa obat kayak begini? Aduh, rasa bersalah juga. Tapi apa? Sampai leles. Setelah leles dikasih minum teh manis campur madu gitunya, manisnya sama madu gula ya. Kasih makan jadi rewong. Nah makan teh enak-enak teuing. Ngan setelah makan Tapi apa yang terjadi setelah itu seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur kira-kira jam 9 jam 10-an. Malamnya itu sudah seger fresh. Wah
belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah, ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber, dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya, ya, bisa air kencingnya, gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah, yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga, orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati, tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba. Dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus menerus, jariah, mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus terus, gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat. Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat, kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah. Lalu kita laksanakan. Setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik, menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu. Itu ucapkan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik,
Dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan. Yang dimaksud yaghfir lakum, Allah memberi magfirah kepada kamu. Tidak sekedar menghapus dosa. Tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan di dunia, orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diadab. Itu magfirah. Dan magfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat, yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah. Berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Masyaqqah itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyaqqah. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang angge, enak kayak nyaman, teu capek. Kata siapa teu capek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek enggak? Ya capek lah. Berefek ke yang lain, berefek. Ini cangkeng, panas, bujur rasa kandol gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyaqqah. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustadz yang dihina. Kayaknya lebih banyak ustadz yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat di IG saya adakan disiarkan, ada yang komen, dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting ting ting. Itu nggak semua komen itu positif, ada yang mencela. Ada yang mengomentari tanpa ilmu menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis ditentang dengan akal. Ditentang dengan kelihatan kebodohannya. Ya, kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang, konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih kitabnya juz sekian halaman sekian baca gitu. Tapi kan nggak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung. Sampai melontarkan kata-kata yang gak pantas. Wawuh gitu, kenal juga tidak. Tapi hanya karena tidak suka kepada isinya, langsung membuli, menghina. Melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan aduh nyeri hati saha eta jelang orang mana orang teangan. Gak perlu ya. Biarkan yang begitu ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung. Ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna, fly, bangga, wih ini. Sampai di like tuh yang komen kayak begitu. Dikasih jempol 2. Kalau yang menghina, siapa? Duk. Nah, jelema saha tah.
kirim pembunuh bayaran. Aduh gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita. Ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring dan bangga dengan ada komentar yang memuji? Ataukah enggak ada pengaruh mau muji, mau menghina, nggak ada pengaruh. Bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina dosa gugur. Dengan dihina pahala nambah. Dengan dihina kemuliaan kita meningkat. Dengan dihina doa kita makbul. Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang, super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong ke sana. Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas. Datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil? Kamu sudah menggibahi saya kan? Ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyaqqah yang teralami oleh si dai, para penentang dari dakwah ini, para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyaqqah? Iya, termasuk masyaqqah. Dan semua masyaqqah, penderitaan, nyeri, perih, lelah, apalagi lelahnya penderitaan lahir dari ibadah, itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyaqqah, penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyaqqah dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keempat, keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si dai, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan.
dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikanlah hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau latahdi, benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah irsyad wad dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada nggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si dai. Kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al jaza'u min jinsil amal. Coba lihat ayat yang tadi surah Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ay yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah untuk beramal soleh. Maka orang yang sudah berdakwah, dianya sendiri jiwanya adem, tentram. Dapat rahmat, dapat sakinah. Sebagaimana mad'unya, sebagaimana orang yang dakwahi dapat rahmat, dapat sakinah gitu ya. Otomatis dianya sih dapat adem, tentram. Dan itu memotivasi dia untuk beribadah, beramal soleh lebih bagus, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat. Lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustadz, kamu dai? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari mungkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi. Ya, itu 4 keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja 4-nya? 1, itu ucapan terbaik. 2, pahala jariah. Ya. 3, gugur dosa atau dapat ampunan. 4-nya dapat hidayah. 5, nanti aja 5 malah Senin depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang undang Ustaz di Ciberem Ustaz. Yang tadi siang Ustaz ya. Itu saya menangis Ustaz. Dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan kita bercermin tentang uban dan kulit kelipat itu. Saya sudah 63 tahun Ustaz. Mungkin sebentar lagi umur saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz. Bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat 2 kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada saat sakaratul maut. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan. Dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Pertama, tadinya saya mau jawab hadir bulan depan. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kita butuhnya sekarang-sekarang, nanti bulan depan itu sudah terlambat. Ya. Makanya saya jawab. Pertama, lebih baik tidak minta diringankan waktu sakaratul maut, tapi minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh, dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak, sedekah. Kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang. Lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya 2 kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas. Lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu. Ya soleh, ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan
Seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam. Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mumin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar ya dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur ya, termasuk sakaratul maut ya. Itu bagi orang-orang yang soleh ya. Sebaliknya orang kafir ada kebaikan di dunia, nolong orang, Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Dia beri harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis RIP, rest in peace, istirahat dalam damai. Para babak belur bukan istirahat di sana. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Sudah babak belur di sana. Oleh karena itu lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur tambah banyak, tambah besar. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak, pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat, wah bersih dari dosa ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Poin-poinnya aja ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu kiat meraih husnul khatimah ya. Pertama, ikhlas dan mutabaahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutabaah, bersungguh-sungguh menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqamah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asya ala syai'in mata alaih. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan,
Dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya kalau selama hidup dia di atas Islam, matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai muslim juga. Ya. Nah itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatimah. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang. Menggoda kita agar kita murtad. Atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti. Nanti pas di akhir hayat ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan, kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi ada 3 peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakarat. Apa salah satunya? Kedatangan setan, laknatullahi alaih. Ya. Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Berkaitan dengan keterlibatan dakwah. Ana baru saja diangkat oleh DKM Masjid sebagai koordinator bidang dakwah dan kependudukan. Ulangi. Ana diangkat oleh DKM sebagai koordinator bidang dakwah dan kependidikan. Dengan kependidikan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar masjid tersebut bisa mengenal dakwah sunnah. Mengingat kondisi kebanyakan jamaah di sana masih awam. Apakah ada masukan nama-nama ustadz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan, masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustadz-ustadz yang kira-kira supel, artinya santun dalam berdakwah. Tidak memakai celaan, hinaan, vonis kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Karena da'i adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Da'i tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan peroleh hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang. Dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah. Bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya, bukan.
Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar tapi caranya salah, kemudian membuat orang benci kepada dakwah, ya. Nah, jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustadz-ustadz yang direkomendasikan? Nanti silakan hubungi yayasan. Nanti yayasan punya daftar ustadz-ustadz yang disiapkan untuk bisa mengisi, ya, insya Allah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.